katakan, bila kita berada dalam lingkungan kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang produktif, lingkungan kerja yang guyup, maka waktu akan berjalan begitu cepat. Kira-kira itulah yang saya rasakan 5 tahun terakhir ini. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan. Seandainya saya ini adalah member sakit hati, saya pasti sudah mainkan jurus cocok logi. Saya akan bilang ini adalah tanda dari alam bahwa Anies ini akan segera ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Indonesia itu tidak butuh yang namanya pemimpin seperti Anies Baswedan. Tak ada gunanya untuk bangsa ini. Bangsa ini itu tidak butuh kata-kata. Bangsa ini butuh kerja nyata. Anies Baswedan ingin menjadi presiden itu sebenarnya sudah sejak lama. Sudah sejak lama itu pengen jadi presiden. Bahkan bisa disebut 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahun. Atau kira-kira ya tahun 2010-an lah. Jadi bukan baru tahun ini aja atau menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur DKI loh. Gajah mati meninggalkan Gading, Anies mangkat meninggalkan sampah. Jakarta akhirnya buang hajat. Semua sampah-sampah yang ada di tempat-tempat kumuh akhirnya dibersihkan. Sampah di balai kota juga dibuang. Cara-cara yang dijalankan oleh Bapak Heru membuat sampah-sampah masyarakat di Twitter pada panik. Meja balai kota dikeluarkan untuk menerima aduan yang tak digubris di aplikasi laporan aduan masyarakat yang dibuat dengan anggaran mahal. Sampah bernama TGUPP itu pun dibuang oleh Pak Heru. Anggarannya memberatkan soalnya. Sekarang kita melihat bagaimana DKI Jakarta semakin tertata dan semakin baik karena Pak Heru bekerja untuk melayani rakyat, tidak melayani TGUPP. Masyarakat menjadi bos kembali setelah sempat keturunan Yaman yang menjadi bos. Selama 5 tahun terakhir, Jakarta porak-poranda, sampah-sampah baik di kali dan balai kota dibuang. Tapi apakah beberapa hari awal Pak Heru bekerja semua sudah beres? Pasti belum. Dulu Pak Ahok membangun Jakarta 2 tahun dirusak dalam waktu 1 hari saja oleh Pak Anies. Perbaikan memang butuh proses yang sangat lama. Kehancuran 5 tahun mungkin bisa diperbaiki dalam waktu beberapa bulan. Karena kerusakan itu sudah begitu terstruktur merasuk ke setiap detail. Otak warga DKI masih gampang banget dibodohi. Membuat saya jadi paham bahwa ketika gajah mati meninggalkan Gading, macan mati meninggalkan belang, Anies mangkat malah meninggalkan sampah padahal belum mati tuh. Kita tahu bagaimana keburukan menata kota. Katanya pantai menata kata. Sampai-sampai diambil oleh Nasdem yang curi lagu sembarangan tanpa izin. Selama ini kita melihat bagaimana Anies merusak kota. Nasdem mainkan isu politik identitas. Akhir kata kita melihat bagaimana sebuah peribahasa yang seharusnya mengangkat tinggi-tinggi harkat dan martabat manusia yang mangkat meninggalkan nama. Anies malah meninggalkan sampah. Ini kayak dinamakan manusia kecil alias little man. Silakan dipikirkan masing-masing. 2024 tinggal sebentar lagi. Kalau kalian pilih capres yang meninggalkan sampah di DKI Jakarta, bayangkan saja nanti kalau dia mangkar dari kursi nomor 1 di Indonesia. Dia akan menjadikan Indonesia seperti kampung halamannya. Semoga saja Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa Indonesia agar terhindar dari sampah-sampah politik yang begitu menjijikan itu. Permainan politik, isu suku, agama, ras, dan antar golongan sudah sangat mengkhawatirkan. Nasdem yang nasionalis pun mulai ikut-ikutan main politik identitas. Betapa menakutkannya bukan? Semoga Indonesia selamat dari hal yang merusak macam ceramah Rizik, Felix, dan dukungan Anies Baswedan lainnya. Heru Budi membongkar aib kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Alhamdulillah, itulah kesan pertama setelah Anies resmi digantikan oleh Heru Budi Hartono. Pak Heru Budi ini juga bukan sembarangan orang. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi pada tahun 2014 sampai 2015. Menjabat sebagai Kepala dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok periode tahun 2014 sampai 2017. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Dan sekarang beliau dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
tanpa disadari. Apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini. Sebut saja pembukaan kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjilatnya. Saat kampanye, Anies keluar-keluar maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya, Balai Kota ditutup bagi rakyat yang dibuka kembali setelah Anies lengser. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Anies, warga Jakarta bukan bahagia, malah stres menderita. Heru juga tidak akan membentuk tim TGUPP seperti masa Anies dan lebih memilih untuk memperkuat dinas yang ada. Maka jelas bukan, aib Anies semakin banyak terbongkar. Secara tidak langsung, Heru menampar wajah Anies lagi yang begitu banyak menghabiskan uang rakyat untuk membayar gaji tim TGUPP yang tidak jelas hasil kerjanya, tapi gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Untuk mengatasi masalah banjir, Heru kembali koordinasi dengan Menteri PUPR di bawah Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai yang mendek di masa kepemimpinan Anies. Selama 5 tahun rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah, tempat parkir air dan istilah konyol lainnya oleh Anies. Gimana tidak banjir? Lumpur di sungai malas dikeruk jadi air akan meluap jika hujan lebat, dan Anies sibuk dengan istilah naturalisasi. Rakyat butuh kerja nyata, bukan permainan kata-kata. Setelah Heru menggantikan Anies, beliau malah mendekatkan diri dengan NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jakarta saat ini. Sungguh beda kualitas dengan Anies setelah lengser malah merapat ke pimpinan ormas terlarang FPI demi nafsu politik di tahun 2024 nanti. Yang lebih lucunya lagi, pendukung Anies yang pernah diciduk karena sebar hoax malah bangga dapat komando dukungan dari Anies. Komando dukungan dari mantan napi yang pernah 3 kali dibui dan pernah meminta Firza foto vulgar. Rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme juga semakin bingung mau dukung Anies 100%. Anies didukung oleh Rizik yang pernah hina Pancasila tapi didukung oleh ormas pemuda Pancasila. Apakah jiwa kalian tidak berontak? Apakah nanti nurani kecil kalian bisa bersatu dengan kumpulan simpatisan ormas terlarang penghina Pancasila yang sekarang mendukung Anies? Makin jelas bukan. Jika kebijakan Heru yang mendekati NU membuka mata rakyat siapa sebenarnya Anies ini, tidak perlu disembunyikan karena itu memang fakta. Logika saja, apa mungkin Rizik ex-pimpinan ormas terlarang mau dukung Ganjar pada Pilpres 2024 nanti? Benar memang kata politisi Nasdem bahwa Anies itu antitesa Jokowi, yang artinya Anies itu berbanding terbalik dengan Jokowi. Meskipun politisi senior Nasdem itu sudah dipecat, itu hanya cari selamat saja agar suara partai mereka tidak makin hancur di masyarakat. Dan sekarang apa yang dilakukan Heru Budi memang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun kepemimpinannya. Heru Budi itu orangnya Jokowi, antitesa dari Anies sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mengatasi banjir dan macet yang merupakan warisan Anies selama ini. Pemilihan Heru Budi Presiden Jokowi juga sebagai tamparan keras bagi elit Nasdem yang mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Di Jakarta saja, Anies tidak mengikuti perintah Presiden Jokowi, tapi malah dikatakan mau melanjutkan program Jokowi. Apa mungkin tokoh oposisi seperti Anies mau melanjutkan program Jokowi? Inilah sebagai kecil aib kepemimpinan Anies yang terbongkar setelah dia lengser dan digantikan oleh Heru Budi yang merupakan antitesa dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda?